Drama utang 20.000, bayar setengah karena teman juga punya utang. Emang boleh seninja itu? Halo sobat dan para pejuang cash flow yang megap-megap di akhir bulan, mari kita bicara soal satu hal yang lebih rumit dari hubunganmu sama mantan. Utang piutang antar teman. Kita semua tahu nagih utang ke teman itu butuh skill diplomasi setingkat sekjen PBB. Tapi gimana kalau situasinya jadi plot twist ala sinetron Indosiar? Bayangkan skenarionya begini, kamu pinjam duit ke si Besti 20.000 buat beli seblak. Tapi di sisi lain, si Besti ini ternyata punya utang ke kamu 10.000 bekas parkir minggu lalu yang belum dibayar. Otak ekonomimu yang licin langsung berputar. Ah, ngapain gue bayar 20.000 terus nunggu dia balikin 10.000? Ribet. Mending gue transfer 10.000 aja terus bilang lunas. Impas kan? Secara matematika jelas benar, 20 dikurang 10 sama dengan 10. Einstein pun setuju. Tapi pertanyaannya, secara hukum Islam, fikih muamalah, transaksi model potong kompas begini sah nggak sih? Atau malah jatuhnya haram karena main sepihak? Tenang, jangan buru-buru merasa berdosa. Mari kita bedah pakai kacamata syariah tapi tetap santuy. Dalam kitab-kitab fikih yang tebalnya bisa buat ganjil pintu itu, skenario tukar guling utang ini dikenal dengan istilah al-mukasah. Keren kan namanya? Berasa mantra Harry Potter. Singkatnya, al-mukasah adalah pemotongan utang dengan piutang. Artinya, gugurnya utang seseorang kepada orang lain karena orang lain itu juga punya utang ke dia. Para ulama seperti mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa transaksi ini sah dan boleh, asalkan memenuhi syarat. Jadi ide kamu buat cuma bayar 10.000 itu bukan ide kriminal, melainkan solusi cerdas yang diakui agama. Islam itu agama yang memudahkan, bukan yang bikin kamu bolak-balik transfer kena biaya admin. Tapi ada tapinya nih, syaratnya nggak sembarangan. Yang pertama, jenis hartanya sama. Utangnya harus sama-sama rupiah. Nggak bisa kalau kamu utang 20.000 rupiah tapi temanmu utang 10 dolar Zimbabwe. Itu beda kurs, bos. Atau kamu utang duit, dia utang perasaan. Nggak nyambung. Yang kedua, jatuh temponya pas. Idealnya, kedua utang itu sudah sama-sama wajib dibayar. Jangan sampai utang kamu udah jatuh tempo, tapi utang temanmu janjinya baru dibayar tahun depan pas lebaran kuda. Itu namanya maksa. Terus, harus izin dulu nggak? Nah, ini poin krusial yang sering bikin ribut di tongkrongan. Secara hukum mukasah, ada ulama yang bilang ini otomatis gugur. Mukasah jibriyah. Tapi ada juga yang bilang butuh kesepakatan. Mukasah itifakiyah. Saran saya, ngomonglah woi. Meskipun secara matematika sah, secara ada pertemanan dan kehati-hatian fikih, kamu wajib bilang, bro, utang gue 20.000, tapi lu kan ada utang 10.000 di gue transfer 10.000 aja ya, kita lunas? Kenapa harus ngomong? Karena ridho itu penting dalam muamalah.